Alhamdulillah ya Allah. Tuh, ini warga Cipacung, Masya Allah. Ini lagi ngerjain fondasi atas. Makasih buat tetangga warga Cipacung, Masya Allah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lita Budiati Pamungkas di channelnya AFH Channel. Dan kali ini kita udah gak asing lagi nih. Ini adalah vlog kita yang keempat ya, bersama Mama Zizo. Di samping saya udah ada Mommy hebat ya. Dan saya saat ini sedang duduk di sofa yang nyaman banget. Makanya kali ini kita akan ngebahas gimana sih caranya bisa memiliki rumah mewah seperti ini hanya dari jualan online ya. Nah, di samping saya ini Mama Zizo insya Allah akan berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan kita semua. Kita akan urak-urak abis nih ya. Kita akan gali apa sih tipsnya bisa kebangun rumah hanya dengan jualan online ya. Nah, oke, kita langsung aja berbicara tentang sebuah pengalaman hidup ya Teh ya. Pengalaman hidup Banyak pahit ya. Pengalaman justru dari pahit sebelum mungkin terlihat teman-teman bahwa Mama itu udah termasuk melihat ini udah sukses. Prosesnya ini yang kita nggak tahu. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, kita akan coba share pengalaman pribadi Mama Zizo ini yang akhirnya bisa memiliki rumah yang diidamkan banget, karena saya pun ini luar biasa ketika kesini. Wah Teh, ini lumayan banget ya, kayaknya ini udah habis berapa tahun gitu ya. Nah Teh, kita langsung aja nih ngobrol, bincang-bincang, kita ngalir aja, nggak apa-apa, ini kita bersedih-sedih ya. Bergembira ya. Saya kalau ngomongin bersyukur apa pengalaman hidup, pengalaman saya pahit. Tapi sekarang kan manis. Seindah yang sekarang teman-teman lihat ya. Nah teman-teman penasaran kan pengalaman pahit itu apa aja? Kita langsung saja ya. Langsung dari mana dulu ya? Oke Teh, kita mungkin akan cerita dulu perjalanan Teteh yang dulu itu sempat posting di Facebook antara bikin rumah atau ikut suami kemana Teh? Ya, Bekasi. Ke Bekasi. Teman-teman pasti ingat banget yang sering Ya, mantengin Facebook ya. Dulu banyak lah. Dan ternyata akhirnya bikin Stay rumah di di sini. sini. Nah, ini gimana sih Teh ceritanya kok bisa memutuskan membangun rumah di sini? Kemudian perjalanan Teteh akhirnya bisa memiliki rumah seperti ini dari hanya jalan online. Ayo ceritain Teh. Cerita dari awal. Cerita dari awal, ya. Dari awal apa ya? Dari awal menikah ya? Ya betul, dari awal menikah ya. Dari menikah. Kenapa? Perjalanan hidup saya tentunya sama suami ya, suami saya yang sekarang satu doang. Sama suami. Awal menikah itu tahun 2011. Oh kita sama ya? 2011. Bulan apa? Juli. Aku November. Berarti Teteh duluan. 2011 menikah sama suami. Suami itu asli dari Sumatera, saya Sunda dari Banten gitu. Sumatera di mana itu? Dari Padang Bukit Tinggi. Udah berarti udah. Makanya orang ngiranya, oh iya, pinter jualan, suaminya orang Padang, padahal mah suami saya nggak bisa jualan. Justru istrinya yang Sunda ini. Suami saya ngebantu doa dan support modal aja. Mantap. Awal menikah ya Teh. Awal menikah itu sama suami dulu kerja di PT di Cikarang. Terus saya sempat dari gadis saya merantau tuh ke Jakarta, terus ke Bekasi. Saya itu udah mungkin basic jiwa dagangnya udah ada dari gadis ya. Saya sempat jadi SPG vitamin, SPG bukan susu formula, susu pertumbuhan anak. Terus pokoknya SPG lebih ke kesehatan sih di situ. Jadi basicnya bukan fashion. Pernah jadi SPG, terus ketemu sama suami itu di Bekasi. Ketemunya juga enggak Cinlok itu? Bukan cinlok, telepon nyasar. Serius telepon nyasar? Ini banget ya. Jadi saya temenan sama adiknya sih, sama adiknya. Terus adiknya itu saya cerita ini lagi ya. Adiknya tuh nelpon teman saya pakai nomor abangnya. Terus kita telepon balik, ternyata itu abangnya. Nggak diangkat-angkat kan. Beberapa hari kemudian abangnya nelpon, ini siapa katanya nelpon. Terus ya begitulah, dari zaman dulu mah kan ada kenalan di handphone gitu. Cuma saya emang nggak mau, takut ketemunya gitu, tak kaget gitu ya. Cuma awalnya kita nggak kepikiran buat serius, menikah. Cuma untuk teman aja gitu ya. Terus udah serius 2011 kita menikah. Awal menikah itu sama suami itu
Iya, suami itu kerja di PT itu. PT, saya sebagai SPG. Terus dapat 1 tahun saya hamil muda gitu ya teh. Hamil muda itu saya berhenti kerja. Pas saya berhenti kerja, suami di PHK. Masya Allah. Suami di PHK, kita malam-malam ingat banget nangis berdua gitu. Pak, gimana anak kita? Dulu mah bukan papa, yang Masih Ya. pengantin baru. yang gimana ini anak kita Berarti itu udah berapa bulan itu hamilnya? hamil muda. Oh, hamil muda. Saya berhenti kerja. Pas saya berhenti kerja, suami di PHK, jadi dua-duanya nganggur. Kita nangis malam-malam berdua, ini gimana ya anak kita gitu. Kita waktu itu kayak nggak percaya rezeki gitu ya, nggak percaya Allah gimana gitu. Cuma kita memikirkan hal-hal Yang belum terjadi gitu ya. hal-hal buruk terus ini gimana kita nangis. Terus suami juga kan waktu itu udah nggak kerja gitu. Kita bingung mau ngapain gitu, mau mulai dari mana. Terus kita ngontrak 1 petak. Terus aku makan teh nangis. Kontrak 1 petak. Cuman ruangan doang gitu. Kita dulu, aku nggak bisa ngomong. Terus apa ya? Pelan-pelan aja ngomongnya. Pelan-pelan aja. Terus gitu. Konten aku mau kalau nangis nggak bisa ngomong. Gimana dong? Bisa ngomong. Nah, jadi dulu tuh sama suami tuh kita kontrak 1 petak. Terus 1 petak itu 1 ruangan doang. Oh, pas awal nikah itu kita ditipu orang teh. Masya Allah. Ditipu orang jualan atau apa? Enggak, pokoknya apa ya? Nangis, aku kalau nangis nggak bisa ngomong. Ini haru banget ini ceritanya. Sama suami tuh kalau ngomong, kalau sambil nangis nggak bisa ngomong, kemana? Diketik guys. Terus awal menikah itu sama suami, pokoknya baru berapa bulan gitu. Pokoknya ditipu orang dengan iming-iming dulu mah bisnis, kita polosnya ikut gitu aja gitu ya. Jadi benar-benar Ikutan bisnis dengan nanti uangnya berlipat gitu. jadi dulu mah apa ya namanya, pokoknya MLM gitu deh gitu. kan. Nah terus kita ngajakin saudara gitu, saudara juga akhirnya kena tipu dan otomatis kita yang bertanggung jawab gitu ya. Nah ini pengalaman pahit dan berharga buat kita biar berikutnya jangan sampai seperti itu lagi. Kita nekat ya, jadi gimana caranya biar kita itu di mata keluarga bukan uangnya kan bukan sama kita ya, sama dibawa kabur sama orang ya. Terus saya sama suami tuh sempet minjem ke bank gitu kayak itu awal mulainya mungkin hidup kita nggak berkah gitu ya. Jadi untuk menutupi hutang itu teteh minjem ke bank. Tahu dulu. Tahu jangan. Ini kisahnya haru. Terus akhirnya abis itu kita apa namanya Ke bank pinjam. itu sebelum suami di PHK sih. Kita kerja berdua siang malam kerja, gaji uang itu hanya untuk bayar utang ke bank atas orang gitu, jadi untuk bertanggung jawab sama orang sih. Nah teman-teman pastinya kan penasaran nih gimana perjuangan atau perjalanan hidup Mbak Zizul ini yang akhirnya sampai impian-impian itu mulai tercapai. Nah kita mungkin langsung aja teh ya curcol nih kehidupan teteh yang dari pahit banget sampai sekarang manis banget gitu ya. Iya dari pahit sampai manis. Jadi orang tuh nggak bisa langsung ngeliat oh ini suksesnya begini gitu, tapi memang ada tahapannya gitu. Ayo teh ceritain kira-kira gimana nih perjalanan mulai dari awal menikah. ya. Dari awal, mungkin dari awal sejarah hidup saya sebenarnya berasal dari keluarga ya sederhana, bisa dibilang bahkan tidak mampu, apa namanya, dari 7 bersaudara. Terus kita itu setiap hari masa kecil saya itu dalam kehidupan yang pas-pasan gitu ya, bahkan bisa dibilang kekurangan. Cuma saya senangnya orang tua saya itu mengutamakan pendidikan. Jadi kalau di kampung mah kan istilahnya teh untuk ke sekolah itu nggak semuanya orang memikirkan pendidikan, walaupun saya nggak sampai sarjana gitu ya, tapi setidaknya orang tua saya sampai menyekolahkan saya sampai di SMA aja itu udah luar biasa. Karena pas saya masa kecil saya itu pas saya remaja sampai saya sekolah itu pas almarhum bapak saya udah nggak bekerja, jadi udah di rumah lah istilahnya. Jadi ibu saya itu dari hasil jualan gitu bisa menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya. Tapi yang saya bikin senang itu walaupun kami keluarga sederhana, tapi satu sama lain kakak beradik kita saling sayang gitu, saling support ya. Bahkan sampai sekarang saya begini itu support dari kakak saya. Berarti teteh ini anak keberapa?
anak keberapa ya, keempat ya, Oh, pertengahan ya. oh iya kelima, ada saya soalnya 2 itu. Jadi alhamdulillah itu bersyukurnya banget punya keluarga yang saling support, yang saling dukung dan saling sayang itu. Jadi kebahagiaannya bukan dari materi tapi dari keluarga Persaudaraan yang bagus gitu. Terus dulu sekolah saya merantau ke Jakarta, mungkin basic saya jualan itu udah ada pas saya kerja saya coba jadi SPG gitu teh. Jadi awal 2005 tuh saya nggak pernah ke Jakarta gitu teh. Awal Ya, bawa kota. ke Jakarta, terus saya naik mobil Kopaja, saya bingung ini mobil besar enggak kecil enggak gitu ya. Jadi pas lihat masuk Kopaja berdiri gitu, ongkos waktu itu 2000 gitu. Pokoknya pengalaman saya itu orang dari kampung gitu baru ke Jakarta gimana sih teh, jadi gimana gitu Perasaannya gitu, nginjek mall aja baru kali itu gitu, jadi masuk ke mall Itu wah banget gitu ya. jadi biasa kehidupan sehari-hari kita di kampung gitu. Pas ke kota itu untuk ngelamar kerja ya, saya kerja jadi SPG. Terus pokoknya kehidupan saya selama merantau itu kebanyakan pahitnya sih. Saya harus kerja waktu itu buat membantu biaya sekolah adik-adik saya. Terus ketemu jodoh di Bekasi sama suami saya. Terus 2011 kita nikah. Nah nikah itu pas nikah dapat pokoknya pas selama mau nikah, abis nikah itu ujiannya berat banget. Ujiannya berat banget. Orang di uji pernikahan itu mungkin di usia 5 tahun ke atas ya. Kalau kita di awal pernikahan ujiannya berat banget, dari mulai kita ditipu orang, dari kita dari kita suami kena PHK gitu di saat kita masih banyak utang gitu. Bekas utang yang tidak Mau minum. sampai mana tadi teh, sampai Sampai utang. Selesaikan ini. Udah. Siap. awal menikah itu ujian kita itu berat banget dari mulai suami kena PHK di saat masih punya hutang sama orang, hutang yang mungkin bisa dibilang bukan bekas kita, cuma karena suatu pertanggung jawab yang harus memaksakan kita harus berhutang ke suatu lembaga gitu. Jadi kita kerja berdua siang malam untuk bayar hutang gitu ya, sampai sampai kalau ingat masa susah. Jadi orang sekarang tuh ngelihat kita seperti ini, oh mama jujur mah gampang nyari uang gini gitu, padahal mereka nggak tahu prosesnya kita seperti apa. Kita pernah susah, kita pernah kekurangan, pernah punya masalah, pokoknya banyak lah namanya kehidupan, apalagi rumah tangga ya. Awal nikah itu kita punya hutang berdua, terus bekerja berdua untuk membayar hutang. Terus pas saya hamil anak pertama, saya harus berhenti kerja karena ngidamnya parah gitu, harus berhenti kerja. Desain berarti ya. Terus suami berhenti kerja juga, suami di PHK. Di PHK-nya kenapa itu? Waktu itu ada pengurangan karyawan, jadi pas di sana itu ada pengurangan karyawan. Pas di PHK itu pas saya lagi hamil muda gitu, kita malam-malam tuh sama suami sampai pernah nangis bareng gitu. Gimana ini anak kita gitu, saya lagi hamil muda, kita mikirin ini terus gimana ini. Terus suami juga saat nggak kerja mungkin sensitif gitu ya, kita suami berusaha support dia walaupun dalam kondisi tidak bekerja. Jadi emang mungkin kalau nggak kerja sensitif ya, khawatir kita salah ngomong apa gitu. Pokoknya masa sama suami kita kontrak satu petak gitu. Terus suami dapat kerjaan juga dulu pernah jadi sales gitu, jadi pas ngontrak satu peta kita tuh pokoknya bisa ngomong Terharu. kalau mengingat masa lalu tuh kita kalau flashback ke belakang itu berat sih. Kalau ingat itu sedih gitu, bisa dibilang aduh ternyata kita begini ya. Makanya sekarang banyak bersyukur. Dulu tuh sama suami kita kan kontrak satu petak, terus alhamdulillah pindah ke kontrakan yang 3 petak. Kan tinggalnya tuh waktu itu di atas ya teh, di atas. Satu petak itu di atas? Enggak, 3 petak tapi tingkat itu kita yang di atasnya. Terus pas sedihnya itu kan dulu tuh kalau nyuci gitu kan dijemur kan di luar, kita belum punya mesin cuci karena waktu itu emang ekonomi kita lagi nggak inilah gitu. Terus
pas lagi ngejemur airnya netes ke bawah, tetangga gue marah-marah, itu air jemurannya netes ke bawah, itu bener-bener sakit, sedih banget. Coba katanya pakai mesin cuci biar gak netes netes. Ya udah kita ini sih teh, ya udah nggak apa-apa, namanya kita nggak punya mau diapain lagi. Udah tuh pas suami kerja, mulai dapat kerjaan, tapi saya tetap nggak kerja gitu. Terus ya sedikit-sedikit kita bisa melunasi hutang gitu. Terus suami dapat kerjaan sewa waktu itu, apa namanya, kita bisa pindah ke kontrakan rumah gitu. Kontrakan rumah juga adalah suka dukanya gitu, nggak bayar kontrakan gitu, ada gitu kayak gitu. Terus kalau ingat pas saya pas awal menikah tuh, balik lagi ya ke awal menikah ya, saya balik lagi ke awal menikah tuh, saya cerita saya menutupi kesusahan dari keluarga, sampai saya tuh berbohong ke keluarga, ke orang tua khususnya. Kan saya waktu sakit, kata orang tua udah jangan kerja gitu, berhenti aja kan lagi sakit, kalau saya berhenti gimana bayar hutang gitu kan waktu itu. Jadi bikinnya kerja untuk nutupin hutang ya. Akhirnya saya berbohong ke keluarga, ketahuan itu pas keluarga main saya lagi kerja. Jadi ketahuan bawa kerja gitu. Jadi kalau ingat gitu, kakak dari Bogor main ke Bekasi, kontrakan tapi kemana lagi main gitu. Pasti pikirannya kok main gak ada suami gitu, bingung jawab apa, suami itu jawab apa, masa jawab main, padahal kan lagi kerja, suami lagi libur gitu. Padahal itu untuk menutupi kesusahan kita lah dari keluarga gitu, jangan sampai keluarga tahu jadi ikut kepikiran. Terus apalagi tuh, pokoknya masa susah kita dulu mah banyak lah. Jadi buat teman-teman yang merasa ih sekarang mah maju enak, sekarang ini itu, padahal mereka nggak tahu gimana kita dulu seperti apa gitu. Bahkan kita itu kadang gajian tanggal 28, tanggal 1 pun udah nggak ada uang, udah nggak megang lagi. Ya alhamdulillah, mungkin Allah kasih rezeki lewat jalan apapun ada gitu ya. Yang penting buat makan cukup gitu. Sampai buat kebutuhan kita aja padahal kita nggak memikirkan. Bahkan sampai hal yang wajib buat suami kerja kayak ban motor itu sampai botak itu nggak diganti-ganti, padahal itu membahayakan kerja gitu kan, saat belum berangkat kerja atau pulang kerja kalau hujan itu bahaya, kita nggak peduli gitu. Terus saat yang lebih sedihnya tuh pas namanya helm gitu ya, kalau aku nggak bisa ngomong kalau udah jangan nangis lah. Pas saat apa namanya dulu Helmnya kenapa itu? paling ingat gitu, helm suami udah gak layak pakai gitu. Tadi nangis nggak bisa ngomong kalau nangis. Helm suami itu nggak layak pakai gitu kan, jadi kacanya udah turun ke bawah, nggak bisa diginiin gitu. Kalau diginiin kan kacanya udah buram karena udah Nggak kelihatan kalau pernah kaca ya. udah helm udah lama gitu. Jadi kalau pagi itu saya kalau lagi di dalam lagi tiduran dengan suami berangkat kerja, kutuk helm begini, kok ngapain, ternyata biar umurnya kan mau keluar, jadi biar ke dalam lagi, terus biar kan suka dirumungin sin dan semut ya. Terus biar pada keluar. Jadi helm padahal waktu itu harga helm 100-200 ya, cuma kita nggak kepikiran beli itu karena emang Kebutuhan gitu ya. balik lagi itu karena kebutuhan kita saat itu ya buat biar Jadi pengen fokus untuk lunasin hutang. ya, dan hutang bukan apa ya, bekas hutang ketipu orang lah intinya. Itu ketipu orang itu memang banyak nominalnya. Bisa dibilang ya 9 juta gitu, 9 juta lah. Dan waktu itu juga suami kerja, saya pas udah nggak kerja, suami kerja juga pas beli saus gitu kan. Terus apa namanya, ban botak gitu kita nggak bisa ganti. Terus karena ya kembali lagi karena kita emang ekonominya masih kurang banget. Terus alhamdulillah tuh sedikit-sedikit setiap pas punya anak tuh Allah kasih rezeki, mungkin rezeki anak dititipkan dari orang tua. Suami saya punya kerja sampingan gitu, kita bisa kontrak rumah dan lebih baiklah dari sebelumnya. Terus abis kontrak rumah, nah awalnya langsung jualan itu kita nggak sengaja tinggal di Pandeglang, iseng-iseng jualan sampai akhirnya sekarang. Dan alhamdulillah dari hasil jualan itu bisa kebikin rumah yang kata orang mewah, kata orang ya, bukan kata saya mah sebenarnya ini mah bukan rumah, ini mah tempat usaha sih teh ya. Kalau rumahnya mah standar kamar 3, kamar mandi, terus tempat santai itu aja, nggak ada lebih gitu, dapur cuma gitu. Cuma karena digabung sama tempat usaha, jadi kelihatan besar. Bawah itu
tempat jualan gamis, atas butik gitu, belakang itu gudang. Jadi kayak besar, padahal sih sebenarnya kalau rumah aja sedang gitu, ukuran sedang segini. Hanya sepetak ini gitu ya. Hanya sepetak ini. Terus apalagi teh? Akhirnya memutuskan suami resign gitu ya, akhirnya iya. fokus di jualan online gitu dari ya. dari resign tuh. Terus pokoknya setiap saya punya setiap tambah anak, kayaknya Allah kasih kita Tambah rezeki. Iya, saya ngerasain itu teh. Berarti banyak anak pasti rezeki bener ya? Iya, anak pertama saya dulu di Bekasi jualan boneka gitu. Oh sempat jualan boneka? Nah, dekat rumah gitu, souvenir, terus sempet apa namanya, usaha-usaha lainnya gitu. Nah, pas hamil kedua itu, punya anak kedua itu ke gamis. Nah, anak yang ketiga itu ke wedding gitu. Jadi ada perjalanannya itu. kalau nambah anak keempat mau apa ya? Kayaknya usaha apa kuliner gitu apa. Kayaknya setiap setiap kita melahirkan anak, kayaknya ada rezekinya buat anak kita masing-masing. Terus udah tuh lanjut ke ini ya, ke apa tuh, ke udah pas saya berusaha untuk fokus jualan, tapi kayaknya saya jualan bisa dibilang sih rame gitu ya teh, tapi kayaknya uang kok mana larinya gitu, karena Menghilang gitu ya. manajemen keuangan saya mungkin belum ini ya, belum rapi. Dan akhirnya mungkin di usia pernikahan saya 9 tahun saya baru punya rumah, karena memang saya sama suami itu komitmen berusaha untuk tidak nyicil rumah atau apa. Pengennya sih beli tanah, cuma dari dulu nggak kebeli, jadi Allah baru kasih rezekinya di tahun 2020 ini. Nah, pas selama saya jualan di sini, suami itu masih kerja, jadi bolak-balik 2 minggu sekali di bolak-balik. Bekasi itu? Seminggu sekali. Nah, lama-lama saya pikir, wah udah sih berhenti aja. Suami itu punya komitmen harus kerja gitu, jadi takutnya kayak numpang ke itu, bukan numpang ke istri, padahal saya seperti ini karena beliau gitu. Mereka dia yang support saya dari modalnya juga, dari semuanya gitu. Karena kalau suami itu lebih teliti soal hitung-hitungan modal, soal nego bahan gitu, soal nego jasa jahit. Jadi beliau yang bahan negosiasi, yang ngurus itu, saya yang jualan gitu. Nah, pas bulan Agustus 2019 memutuskan untuk berhenti kerja. Oh, berarti 1 tahun yang lalu, mau 1 tahun yang lalu ya kayaknya resign. Tuh, udah bismillah berhenti kerja, walaupun awalnya ragu gitu. Udah saya berusaha untuk meyakinkan untuk ini insya Allah ada gitu. Agustus berhenti kerja, Desember kita ngebangun rumah. Bayangin aja, suami Agustus berhenti kerja, Desember ngebangun. Sebenarnya awalnya nggak rencana ngebangun rumah. Nih saya jelasin, saya bahas soal bikin rumah gitu ya, soal bikin rumah kok bisa gitu ya. Jadi nggak seperti yang orang bilang uangnya banyak langsung bikin rumah. Enggak, bikin rumah juga berproses, jadi nggak sekaligus. Pas Desember itu saya bikin rumah, pas Desember bukan bikin rumah, rencana mau bikin toko kotak aja di depan. Kebetulan ini ada tanah di depan rumah, bikin toko, karena rumah selama ini kan jualan dan tinggal di rumah orang tua gitu, ibu saya sendiri gitu, saya menemani sambil jualan. Kan kalau lebaran kan anak-anaknya yang pulang banyak, rame tuh, sumpek banget kan, banyak barang. Akhirnya saya bilang sebelum lebaran saya harus punya toko. Ya udah, bismillah tuh Desember saya rencana bikin kotak dulu toko. Udah, tapi itu pun nih saat saya bikin rumah, saya serius nggak megang uang sama sekali. Jadi artinya muter gitu uang itu, uang panas. Ada uang cuma buat jualan aja. Itu awalnya saya beli pasir sama batu yang bisa dibilang masih terjangkau gitu ya, belum berasa. Saya mikirin siang malam, aduh ini gimana, karena saya nggak enak. Ya udah bikin, diiyain aja, padahal uang nggak sama sekali nggak ngeliat. Bismillah aja gitu ya. Terus tapi masya Allah itu benar-benar mungkin memang jalannya dari Allah seperti itu ya. Itu pas bikin rumah tiba-tiba penjualan langsung rame. Alhamdulillah, tambah dibantu kita nge-vlog dulu kita ya. Oh, nge-vlog ya, yang ke 1 kedua itu. Dari situ kebanyakan reseller yang lihat di YouTube gitu. Itu masya Allah di luar dugaan, saat ngebangun rumah jualan omset bisa dibilang 3 kali lipat naik gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya pas saat bikin rumah itu teh, jadi emang dari keuntungan itu nempel ke rumah. Terus ini mau dibikin tingkat, ya udah bikin tingkat aja, nanti soalnya menanggung
saya mikirin uangnya dari mana, nggak ada uang. Udah nggak apa-apa kalau nanti bikin tingkat nggak ini nanti nggak kerjaan 2 kali, ya udah bikin tingkat Iya, ini ke betul. belakang. Yaudah akhirnya ngerempet jadilah seperti ini. Dan itu benar-benar semuanya tanpa rencana dan dari tanpa awal itu. tabungan, simpenan ataupun saya udah ngeliat uangnya budget segini buat bikin rumah, enggak sama sekali. Jadi emang bener-bener bertahap. Modal bismillah ya, Dan muterin itu uang yang ada. bener-bener hasil jualan dari jualan gamis Gamis, online, ya. di online. Jadi Tuh, bener-bener catat ya, jualan gamis online. belum dari wedding, jadi benar-benar dari hasil jualan online. Sampai banyak yang bilang, kerja apa bisa punya rumah kayak gitu, jualan bisa rame kayak gitu. Padahal kan kita nggak tahu kekuatan online ya, kekuatan online seperti apa, luar biasa. Itu yang bikin di luar dugaan. Jadi emang daripada kita mungkin kalau toko harus sewa biayanya besar, kalau online itu cuma modal kuota aja. Jadi emang sama halnya seperti teman-teman yang lain, saya juga berawal jualan emang dari modal beberapa gamis aja, nggak langsung banyak ya. Nggak langsung nyetok barang gitu ya. Sekarang kita udah jualan enak, bukan kita yang nyari barang tapi barang yang nyari kita. Yang nawarin barang itu banyak, cuma saya juga bisa harus milih mana yang barang kira-kira bisa diterima di pasaran, mana yang enggak gitu. Nah, itu berarti teman-teman ya, proses perjalanan Mama Zizo ya, mulai dari ban botak gitu ya, mulai dari di PHK, mulai dari menutupi hutang dari pinjaman sebuah lembaga, kemudian helm yang nggak bisa dipakai lagi, yang nggak layak tetap dipakai gitu ya. Jadi masa susah-susah kita tuh sebenarnya kalau diceritain sedih ya, cuma saya nggak kalau saya nangis nggak bisa Nggak bisa ngomong. Sebenarnya kalau Jadi nangisnya di belakang layar. kalau buat nangis aja saya nggak ngomong nggak apa-apa, cuma kalau untuk sambil ngomong nggak bisa. Nangisnya paling saya sama suami suka curhat. Yang penting anak-anak jangan tahu kesusahan kita dulu. Makanya kita kerja keras sekarang ini buat apa, buat anak, biar anak itu bisa merasakan pendidikan lebih tinggi dibanding orang tuanya, terus nggak merasakan susah seperti orang tuanya. Tapi kita semua lakukan buat anak-anak sih, sama ngebahagiain orang tua, keluarga, mungkin ngebantu keluarga juga, sama mungkin ngebantu orang-orang yang membutuhkan kerja. Karena saya juga punya mimpi pengen punya karyawan mungkin di atas 1000 orang, amin, siapa tahu mungkin, tapi nggak 1000 orang dulu lah, minimal 100 orang dulu dari yang kecil dulu. Jadi alhamdulillah ya, dari bisnis gamis ini akhirnya bisa terbangun rumah. Dan memang ini proses pembuatan rumah nih memang pure dari jualan online ya, pure dari jualan online. Dan yang offline itu mungkin yang beberapa aja datang ke rumah ya saya, tapi kebanyakan di online itu. Jadi memang kekuatan doa ini luar biasa banget ya, dan tentunya memang tidak lepas dari doa orang tua juga ya, yang meridoi setiap usaha yang dilakukan anaknya gitu. Yang penting kita, kalau kita membahagiakan orang tua, apalagi saya tinggal punya ibu doang ya, mungkin kalau mertua saya masih lengkap, mertua juga sama ya, orang tua kita membahagiakan beliau, insya Allah rezeki itu nggak tahu ngalir Ngalir terus ya. Kalau orang tua kita bahagia, insya Allah kita juga hidup kita berkah. Tapi kalau kita bikin nangis orang tua, bikin susah orang tua, apalagi bikin orang tua jadi Sedih, sampai hati, itu pikiran gitu ya. itu ke hidup kitanya juga nggak berkah kayak beneran. Kunci utamanya gitu, selain kita ikhtiar dengan kita juga berdoa, tapi kita minta doa ke orang tua itu penting. Yang penting itu bahagian orang tua, intinya kayak gitu. Oke, saya jadi teringat salah satu materi yang pernah saya bahas juga di Pamungkas Tim ya, di online ini. Kita memang punya ilmu marketing langit. Dan ilmu marketing langit yang paling kuat itu adalah memang doa orang tua, dan memang ada kesamaan dengan pasangan gitu. Dan kita udah menyaksikan banget Mama Zizo ini udah punya ilmu marketing langitnya, dengan suami klik gitu ya, nggak ada bentrok-bentrokan, kemudian sepaham, sevisi, semisi gitu. Kemudian juga doa orang tua itu yang paling penting banget, itu memang didapat banget gitu. Nah itulah yang membuat beliau ini melejit cepat gitu ya. Karena memang kalau jualan ini adalah impian kita ya Teh ya. Tetap untuk mencapai ridha Allah itu adalah dari orang tua dan suami itu. Nah jadi teman-teman yang ingin jualan online, jangan pernah ragu, karena memang kita itu mulai dari awal ya, segala sesuatunya butuh proses. Nah, saya menyaksikan langsung mulai dari kita nge-vlog di rumah yang di bawah ya, rumah yang ibu gitu, sampai bisa nge-vlog di rumah yang ini. Alhamdulillah, ini memang merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Nah teman-teman mungkin ingin tahu tipsnya apa saja yang dilakukan Mama Zizo supaya bisnis online-nya tetap jalan, nggak mandek. Artinya ini kan prosesnya dari nol, mulai penjajakan sampai atas gitu ya. Nah kira-kira tipsnya apa Teh? Kalau tipsnya itu paling kita nanti obrolan ketiga kali itu ya. Oh iya benar. Obrolan ketiga, nanti kita ada obrolan lagi minggu depan kali ya. Oke, minggu depan ya. Kalau ini mungkin tipsnya apa ya, di mimpi
mengejar mimpi kali ya. Betul, mengejar Oh, mimpi. mengejar mimpi. Sebenarnya untuk saya punya rumah seperti ini sama sekali bukan mimpi saya. Jadi nggak kebayang, nggak terbayangkan bakal punya rumah seperti ini kayak kata orang katanya mewah. Saya punya rumah KPR aja dulu sebesar rumah seukuran KPR gitu ya, itu buat saya suatu yang bukan mustahil ya, kayaknya yang susah gitu ya, karena udah berapa kali nyoba pengen nabung buat punya rumah kecil, yang penting rumah sendiri gitu agak Itu malah susah. susah. Tapi saat Allah berbicara ya udah gitu, kita nggak bisa mengelak ini rezeki kita, ya udah gitu, kayaknya semuanya dimudahkan gitu. Jadi buat teman-teman yang sering saya lihat ngeluh gitu, jadi usia pernikahan itu bukan patokan sebagai kita harus punya rumah ya, usia pernikahan itu. Jadi ada yang 1 tahun udah punya rumah, ada yang bahkan 15 tahun belum punya rumah. Jadi bukan patokan kita usia Harus pernikahan memiliki punya rumah. Jadi ukurannya bukan usia pernikahan, tapi kembali lagi kita mungkin rencana Allah lain lagi, kita harus sabar aja, yang penting ikhtiar. Buat para istri yang mau menabung dari suaminya yang bekerja, mungkin bisa ikhtiar dengan cara dari sampingan ya, dari sampingan jualan online, membantu kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalkan mau punya mimpi itu, kita harus benar-benar kejar. Mungkin prosesnya itu nggak selalu indah ya, nggak selalu indah dan nggak instan. Itu prosesnya benar-benar panjang gitu. Yang penting kita jalani, jangan sampai kita berhenti di jalan. Yang harus dilakukan ya intinya harus fokus dalam bidang usaha kita, apapun itu, nggak harus online sih, apa aja harus fokus. Jadi saya aja rumah tangga 9 tahun baru punya rumah. Jadi teman-teman yang Sama kita 9 tahun baru punya rumah. Aku kan 2011. ya, jadi teman-teman kalau teman-teman misalkan pengen punya impian gitu, jadi jangan kata semangat bisa pernikahan segini udah Family kontrak gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. semuanya juga pasti pernah merasakan kontrak ya, pasti merasakan kontrak. Jadi 7 kali kontrak. aku dia berapa kali banyak pokoknya sampai sempat menunggak perkontrakan pernah ya. Pokoknya mah gitulah. Jadi intinya kalau misalkan kita punya keinginan harus benar-benar kerja keras. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi kayak saya orang nilainya padahal awalnya itu saya siang malam gitu. Sebelum punya admin, saya kerjain sendiri, semuanya packing kerjain sendiri, balas WA kerjain sendiri. Jadi semuanya serba sendiri. Nah sekarang pas ada admin, pada sedikit longgar, tetap saya harus komunikasi sama supplier, bahan, supplier, semuanya harus saya turun sendiri. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita kali ini memang menarik banget. Tapi poin penting yang aku dapetin banget dari cerita Mama Zizo ini, memang sebuah keberhasilan itu tidak lepas dari yang namanya usaha kerja keras ya Teh ya. Dan memang rumah ini tuh pure didapetin dari jualan online. Kita tuh merintis usaha itu, kalau saya sendiri kan di home decor ya Teh ya, di Online Indonesia. Kita mulainya barengan 2017, nikahnya juga barengan ya, 2011, di tahun yang sama. 2007. Jadi 2007 Mama Zizo ini mulai dari gamis itu ya. 2017. 2017. Dari Kalau aku gamis. kan di home decor di Online itu 2017 juga. Nah, memang merintis Punya rumah juga bareng, ya, menikah di tahun yang sama ya. Kok bisa samaan ya? Cuman beda anak doang. 3, 2 ya. Prosesnya Jadi sama ya Teh. luar biasa proses yang kita jalani juga ya Teh ya. Itu kerasa banget getirnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihatnya saat ini yang kita dapetin, sebenarnya setiap orang itu punya kemampuan. Setiap orang itu punya skill yang memang dia itu bisa mengeksplornya menjadi kenyataan-kenyataan yang memang impian itu memang ada gitu. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini sedang jualan online, jangan pernah ragu, karena kita udah ngebuktiin gitu ya, hanya cuman jualan ya jempol gitu Modal ya, kuota. modal kuota, ya rumah gitu ya. Nanti kita kendaraan, bahas di gitu. season berikutnya Season ya. berikutnya. Jadi Biar penasaran. kita mau jualan tanpa modal, cuma modal kuota aja gitu, nggak harus nyetok, itu nanti kita bantu sharing share. lagi. Oke teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Nanti kita akan lanjutkan membahas ya di season berikutnya yang ke-5 ya, vlog yang ke-5. Jadi jangan sampai tidak menyaksikan Itu kita ya. kupas tuntas soal bisnis Jualan, gamis aja ya.
jualan gamis tanpa modal ya, hanya via online ya. Iya. Oke, nah untuk seputaran Pandeglang mungkin nanti bisa langsung datang ke sini ya. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat kisah inspiratif dari Mama Zizo ya, pebisnis gamis ya. Mudah-mudahan Dari ini kampung. bermanfaat. Jadi ini bukan menjadi satu hambatan karena memang Mama Zizo ini kalau disebut pelosok ya. Jadi pelosok, rumahnya ada yang arah gunung. nanyain rumahnya di mana? Pokoknya Cipacung, Arah Atas. bukan pinggir jalan ya. Bukan pinggir jalan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa ya. Ya, karena semuanya apalagi bisa. teman-teman kalau yang tinggal di pusat kota gitu kan. Itu peluang besar banget ya Teh ya. Oke deh, sampai jumpa di season berikutnya dengan kami. Saya Lita Beliti Pamungkas. Saya Mama Zizo. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.